Pada siang hari, ayah dan ibu sedang duduk santai di ruang keluarga. Mereka membicarakan rencana ayah yang ingin Dewi bersekolah. Ibu bingung dengan penentuan ayah, karena itu artinya mereka menentang adat saat ini, yaitu melarang perempuan untuk bersekolah. Gimana kalau Dewi kita sekolahkan saja di sekolah Belanda itu? Bener dong, lagian Dewi itu pintar, sayang banget dong sama mama. Kita panggilin Dewi buat ngobrolin masalah itu. Setelah perbincangan itu, ayah menyerobot kopi hitam buatan istrinya. Dan ibu pun juga bergegas menuju kamar Dewi. Ia mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ibu membuka pintu secara perlahan, takut mengganggu anaknya, walaupun sudah diberikan izin sama Dewi. Mendengar ucapan Dewi buat ibu tertawa. Mereka keluar dari kamar langsung menuju ruang keluarga. Di sana sudah ada anak dari seorang negara. Ayahnya sedang membaca koran dengan kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Biasalah keturunan Arab, maksudnya Arab maklum. Melihat anak dan istrinya datang, membuat ayah menutup koran yang sedang dibaca dan menaruhnya di meja. Tusuk banget bajunya, habis ngapain sampai setusuk itu? Maaf ya ayah, lain kali Dewi kalau ngomong. Kata ibu, ayah mau ngomong sesuatu apa? Kalau jadi gini, ayah mau masukin kamu ke sekolah Belanda itu. Emang bisa ya? Gimana caranya? Bisa dong. Oh bisa. Gimana sih? Apa aku harus sama ayah masukin? Gak perlu, kamu tinggal belajar aja, semuanya bakal jadi lulus semuanya. Kamu harus jadi anak yang lebih berguna daripada ayah dan ibu. Kamu harus jadi perempuan hebat. Siap komandan. Besoknya, Dewi mulai bersekolah dengan semangat. Begitupun hari berikutnya. Walaupun sekolah itu cuma buat anak Belanda, tapi itu tidak membuat semangat Dewi berubah. Lambat laun, pemerintah Belanda tahu kalau Dewi anak seorang pria di Sunda. Dengan paksa, pemerintah Belanda mengeluarkan Dewi dari sekolah itu dan orang tuanya harus menerima hukuman. Rika, you bukan orang Belanda, tapi kenapa you sekolah di sini? Kenapa kalau aku bukan orang Belanda dan cuma seorang anak priai? Emang salah kalau aku cuma seorang priai sekolah di sini? Saya tidak terima. Alasan apapun, sekarang you ikut I. Jadi aku sekolah. Dia mau kemana? Sampai jam begini. Pemerintah Belanda menarik tangan Dewi untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Dewi, pemerintah Belanda langsung mendobrak pintu rumahnya. Raden, apa kamu tidak gila? Apa maksud Anda? Karena maksud Belanda tidak tahu you. Apa you lupa kalau sekolah seperti apa? Saya ingat, memangnya kenapa? Nah, terus kenapa Belanda? Saya hanya ingin anak saya sekolah dengan layak, karena setiap anak punya hak atas pendidikannya. How dare you? Sekarang you bakal diasingkan ke Ternate. Yang kalian telah melanggar peraturan karena meninggalkan anak kalian sekolah Belanda. Kenapa kalau cuma kenapa cuma seorang priai? Emang salah? Ibu yang sedang berada di dapur itu berlari di depan mendengar keributan. Namun ia malah melihat anaknya menangis di lantai sambil memohon, dan suaminya ditarik oleh pemerintah Belanda.
Kalian telah melanggar peraturan karena menyekolahkan anak kalian ke sekolah Belanda. Tuan, tolong jangan sakiti saya, Tuan, tolong. Lepaskan tangan kamu itu. Ya, Tuan, tolong jangan sakiti saya. Wujudkan cita-citanya. Dewi Sartika beranjak menjadi gadis remaja yang cantik dan anggun. Karena kecantikan dan idealisme yang pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjeng Suryaningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, maukah kau menikah denganku? Maaf, Tuan, untuk saat ini Dewi belum mau menikah. Kenapa? Apakah aku masih tidak pantas untukmu, Dewi? Kan itu, Tuan, kita memiliki prinsip yang berbeda. Sementara aku mementingkan pendidikan, sementara Tuan lebih mementingkan pada kekuasaan. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Tujuan apa Anda kesini? Saya di sini bertujuan untuk mendirikan sekolah. Sekolah apa yang hendak kau dirikan? Saya ingin mendirikan sekolah di sini. Why kau ingin mendirikannya? Saya ingin semua perempuan di Indonesia atau di pribumi memiliki prinsip kalau dia nggak boleh nyusahin orang lain. Apalagi semenjak menikah mereka nggak boleh tuh nyusahin suaminya. Good. I like your plan. Thank you. Dewi, gak biasanya kamu kesini. Ada hal apa yang mau kamu sampaikan, Wi? Dewi ingin minta bantuan Bapak untuk mengajar di sekolah baru Dewi. Sekolah baru kamu udah didirikan, Wi? Udah dong. Serius, Wi? Wah, selamat ya, Wi. Akhirnya cita-cita kamu bisa tercapai. Aku akan selalu membantu kamu, kok, Wi. Kalau hal apa yang kamu bantu, pasti apa yang kamu lakukan pasti aku bantu, kok, Wi. Terima kasih ya, Kak. Dia berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan dan akhirnya wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam.